Sebenarnya yang menarik di sini adalah hubungannya Napoleon dan Josephine ya, yaitu istrinya, di mana menurut gue itu digambarkan sebagai pasangan yang chaos ya. Karena Napoleon itu sosok yang narsistik, sosok yang self-absorbed, sosok yang egonya tinggi juga, dan Josephine itu sosok yang deceitful, sosok yang manipulatif. Tapi yang menarik adalah pasangan chaos ini sebenarnya saling mencintai. Satu scene di situ di mana Napoleon narsisnya sangat kelihatan, tapi di scene berikutnya Josephine itu manipulatifnya itu kelihatan banget. Halo Sobat Park, ketemu lagi dengan gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film berjudul Napoleon ya. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott, terus dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan juga ada Vanessa Kirby. Sebenarnya 6 bulan yang lalu ketika film ini trailernya pertama kali muncul, ekspektasi gue tuh udah lumayan tinggi sih, karena kan di situ diperlihatkan Battle of Austerlitz ya, pertempuran Austerlitz ketika Napoleon dengan kejeniusannya bisa mengalahkan tentara Austria. Terus kemudian juga yang kedua, karena juga ada Ridley Scott ini. Ridley Scott ini kan seperti kita tahu, dia sutradara portofolio film-film kolosalnya itu oke banget lah. Salah satu masterpiece-nya adalah Gladiator ya. Itu film yang udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi menurut gue, bahkan kalau ditonton sekarang pun, film itu masih oke. Dan yang kedua, yang terakhir gue tonton adalah The Duel ya, antara Adam Driver dan juga Matt Damon sih. Itu tahun 2021 yang tadi gue disebutin. Dan itu oke banget juga, salah satu karyanya Ridley Scott. Mungkin langsung aja ya ke pembahasan filmnya. Jadi film ini lebih generalnya menceritakan rise and fall-nya Napoleon, orang yang mendukung revolusi Prancis, dia orang yang mendukung republik, tapi pada akhirnya dia menjadi kaisar. Kurang lebih sih in general tentang itu, dimana awal karir Napoleon itu sebagai kapten resimen artileri, dia harus berebut tulung oleh arahan Paul Barras, yaitu kepala revolusi Prancis pada waktu itu. Kemudian dia dipromosikan, kemudian dia terlibat trik dan intrik politik masa-masa revolusi, di mana dia mengkhianati Paul Barras, kemudian dia membentuk 3 konsul, dan kemudian dia juga mengkhianati 3 konsul tersebut untuk menjadi kaisar. Sebenarnya kurang lebih sih film ini ya, bisa dibilang spoiler tuh hampir nggak ada ya. Kalian baca buku sejarah Napoleon pun, di Wikipedia pun, atau bahkan kalian nonton di YouTube banyak lah dokumenter tentang Napoleon, itu kurang lebih menceritakan hal yang sama. Dan sebenarnya salah satu hal yang menarik di film ini adalah aspek internal struggle dari Napoleon itu sendiri dan juga hubungannya dengan Josephine. Tadi karena reenactment sejarah kita udah bisa tahu lah gitu loh. Kita melihat reenactment sejarah itu sebenarnya hanya memuaskan dari deskripsi sejarah yang kita baca menjadi sesuatu yang lebih visual, sesuatu yang lebih majestic sih. Tapi untuk yang di sini yang tentang internal struggle ini yang menurut gue oke banget untuk dikulik oleh Ridley Scott sih, terutama internal struggle-nya Napoleon ya. Di mana Napoleon itu walaupun dia adalah seorang kaisar Prancis, dia adalah pemimpin bangsa, dia adalah pemimpin militer, dia itu tuh manusia biasa yang juga mengalami stres, yang juga mengalami depresi bisa dibilang, dan dia bisa membuat keputusan-keputusan bodoh ketika orang itu tidak tenang, ketika orang itu stres. Memang seperti itulah yang terjadi sama Napoleon, dialami Napoleon adalah seperti itu. Dan yang kedua adalah hubungan dia dengan istrinya. Jadi memang ini mungkin spoiler dikit ya, dan sejarah pun mengatakan seperti itu gitu. Ya dimana Napoleon harus bercerai dengan Josephine karena Josephine tidak bisa menghasilkan anak untuk Napoleon. Jadi di sini juga ada hubungan antara Napoleon dan Josephine yang menarik juga, karena Napoleon itu bisa dibilang karakter yang narsistik, keras kepala, dan self-absorbed yang tinggi. Sementara Josephine itu deceitful dan manipulatif bisa dibilang di film ini. Makanya itu bukan yang chaos gitu loh. Tapi yang gue suka adalah mereka walaupun sama-sama chaos, tapi mereka sebenarnya sama-sama saling mencintai. Jadi saling mengisi. Napoleon yang seperti itu pun butuh Josephine yang manipulatif, dan Josephine yang manipulatif pun butuh Napoleon yang narsistik. Seperti itu kurang lebih sih hubungan Josephine dan Napoleon tuh yang salah satu aspek di film ini yang dikulik dengan oke lah sama Ridley Scott ya. Dan yang gue suka lagi di film ini adalah timeline sejarahnya itu rapi. Gue appreciate banget Ridley Scott itu bisa menceritakan ini dengan rapi, bisa kasih satu timeline dari satu event sejarah itu bisa rapi banget. Dan disinilah menurut gue adalah kekuatan Ridley Scott yang sesungguhnya adalah dia bisa membuat event sejarah yang rumit menjadi rapi, menjadi tertata sih. Itu sebenarnya yang gue lihat di film ini juga Ridley Scott tone-nya kuatnya itu di situ. Ada beberapa cons ya yang gue nggak suka dari film ini, yaitu adalah pertama hubungan antara Josephine dan Napoleon yang diperankan oleh Vanessa Kirby dan
Joaquin Phoenix itu menurut gue itu nggak ada jiwa di sini sih. Nggak tahu ya, gue ngerasa kayaknya mereka itu nggak ada chemistry aja gitu loh ketika berbicara, ketika mencoba mengungkapkan. Bahkan ketika bertengkar pun gue ngelihat ya cuma orang yang bertengkar tapi hatrednya itu nggak ada gitu loh. Ketika orang bertengkar biasanya pasti ada muncul-muncul hatred atau kebencian yang menurut gue kurang diekspresikan dengan baik di sini. Nah, yang kedua, konsep film ini adalah walaupun secara timeline itu bagus, Ridley Scott itu yang sudah gue bilang tadi, timelinenya bagus banget, dia bisa menempatkan timeline itu. Tapi in brief, reenactment event-event sejarah tersebut, menurut gue itu terlalu singkat ya, terlalu kayak cuma dibikin ya sekedar ini loh, ada event ini gitu loh. Pertempurannya pun ya seadanya menurut gue, cuma satu pertempuran aja di Austerlitz yang menurut gue itu paling bagus lah. Itu pertempuran Napoleon yang di reenact paling bagus sepanjang film ini. Gue nggak tahu, mungkin lo punya pendapat, tapi menurut gue Waterloo Borodino itu sangat-sangat brief, sangat-sangat enggak banget lah untuk jadikan pertempuran itu. Dan yang ketiga sebenarnya adalah hubungan Napoleon dan marshal-marshalnya, seperti Marshal Davout, Marshal Dumas. Itu sebenarnya ya kalau di aslinya ya yang gue baca, Napoleon dan marshal-marshalnya ini hubungannya naik turun. Jadi nggak sekedar hanya atasan dan bawahan, tapi dia juga udah lebih ke brother in arms. Yang menurut gue ini bisa dipakai oleh Ridley Scott untuk menutup kekurangan yang ada di film ini, yaitu hanya fokus pada internal struggle dan juga hubungannya dia dan Josephine. Mungkin itu aja sih kekurangan untuk film ini. Kalau untuk skor, gue berani kasih 5,5 lah. Ya walaupun film ini bisa dibilang ekspektasinya gue itu bisa ke 7 atau ke 6,5, tapi untuk eksekusi dari film ini banyak banget sesuatu yang kurang. Walaupun gue memaklumi kekurangan tersebut karena ya yang udah gue bilang, Napoleon itu terlalu panjang untuk dijadikan film dengan durasi 2,5 jam. Karena di dalam event-event sejarah yang disebutkan itu juga ada micro event sejarah yang juga sebenarnya terjadi dan juga sama menariknya gitu loh. Tapi mungkin itu aja dari gue. Kalau misalkan lu suka sama video ini, tolong like dan subscribe. Kalau misalkan lu mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di review film berikutnya. Bye bye sobat.